Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala an ballaghtana syahra Ramadan. Allahumma lakal hamdu kama ballaghtana awwalahu faballighna akhirahu. Allahumma lakal hamdu bikulli mahamidin huwa lak. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, idza kanat awwalu lailatin min syahri ramadan nada mu'nadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala pujian yang tak terhingga dan sanjungan yang begitu mulia kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat keimanan, nikmat kekuatan kita dalam berpegang teguh dan beristiqamah dengan keislaman kita. Sungguh ini nikmat yang luar biasa. Dengan keimanan inilah segala apa yang kita perbuat di dunia ini menjadi sangat berarti dan tidak menjadi sia-sia belaka. Sebab nanti pada hari kiamat, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, amilatun nasibah. Ada orang-orang yang di masa dunianya dia disebutkan sebagai istilah amilah, yaitu orang yang banyak berbuat, orang yang banyak beramal, tapi nanti di akhirat dia justru disebut sebagai amilatun nasibah. Pernah banyak berbuat di dunia tapi di akhirat justru menjadi sia-sia karena tidak ada nilai keimanan yang kuat yang dia patrikan di dalam hatinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, atas perkenan Allah kita kembali dapat merasakan nikmatnya suasana bulan Ramadan. Tentu dengan niatan yang paling besar di dalam diri kita adalah menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang punya iman, kalian yang merasa beriman kepada Allah, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas diri kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana dulu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah tujuan yang paling tinggi dari amal ibadah yang kita lakukan. Salah satunya adalah ibadah puasa, adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena tidak ada bekal yang paling baik yang kita kumpulkan di dunia ini kecuali bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu untuk mencapai ketakwaan tersebut ada proses yang harus kita lalui, ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan, ada pengharapan kita terhadap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hamba-hamba Allah ini apabila datang bulan Ramadan, beliau katakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, idza kanat awwalu lailatin min syahri Ramadan, pada malam hari pertama
atau di permulaan datangnya bulan Ramadan, nada munadin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyerukan dengan sebuah seruan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai kalian yang mencari kebaikan, wahai kalian yang mencari pahala di sisi Allah, wahai kalian yang mencari keridhaan Allah, wahai kalian mengharapkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala curahkan anugerah di dalamnya. Inilah tempatnya Ramadan ini. Aqbil, maka datanglah, penuhilah, sambutlah, isilah bulan Ramadan ini supaya kebaikan tersebut kalian capai dan kalian peroleh. Lalu sebaliknya, seruan itu juga mengatakan, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai kalian yang selama ini akrab dengan kemunkaran, yang selalu berbuat maksiat, yang selalu melakukan hal-hal yang buruk, maka begitu tiba bulan Ramadan, hormatilah bulan suci ini, muliakanlah bulan suci ini dengan cara melakukan aksir, kurangilah, stop dulu, tiarap dulu, berhenti dulu daripada melakukan keburukan tersebut. Jangan sampai bulan mulia ini ternodai dengan perbuatan maksiat dan keburukan yang dilakukan. Agar apa? Agar kita betul-betul menyatakan bahwasanya memang bulan ini adalah kesempatan baik yang Allah sediakan bagi kita untuk mencapai kebaikan yang ada tersebut. Inilah seruan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita yang punya iman ini, kita yang berupaya untuk selalu istiqamah, mengabaikan dan melalaikan segala kebaikan yang telah tersedia di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain beliau menyatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, inilah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan pertambahan kebaikan. Karena makna daripada keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita untuk kita ambil, untuk kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mubarak. Maka jangan sampai kita terlena dan abai daripada keberkahan yang ada pada bulan ini. Hati kita menjadi lebih tunduk, keinginan kita untuk berbuat baik menjadi bertambah, kesempatan kita beribadah juga bertambah. Inilah suasana keberkahan yang bisa kita capai maksimal di bulan puasa ini. Syahrun mubarak, fihi tuftahu abwabus sama, dalam riwayat yang lain tuftahu abwabul jannah. Di bulan ini pula lah Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu langit, membuka lebar-lebar pintu surga. Maknanya apa? Allah memberikan peluang yang paling besar kepada kita untuk masuk surganya Allah. Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya dengan curahan rahmat yang Allah turunkan dari langit kepada kita hamba-hambanya. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan pada bulan ini pula seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan hamba-hambanya di bulan yang penuh kesucian dan kemuliaan ini melakukan sesuatu yang membuat dirinya masuk neraka. Karena itulah Allah tutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan juga makhluk yang memang bertugas untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, untuk merusak amal ibadah manusia, sufidat, dipenjarakan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak berkutik untuk mengganggu kita. Oleh karena itulah makna daripada kalimat ini juga artinya ketika setan dan iblis juga sudah dibelenggu oleh Allah, dipenjarakan oleh Allah, lalu masih saja ada orang yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat, maka sungguh itu sudah di luar daripada godaan dan gangguan iblis. Berarti memang dia sudah melakukan berdasarkan perilakunya yang memperturutkan hawa nafsunya untuk melakukan keburukan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kesempatan besar ini, marilah kita isi bulan Ramadan yang Allah perjumpakan kita pada tahun ini. Kita belum tentu bisa berjumpa lagi di tahun-tahun mendatang. Dari bulan Rajab lalu datang bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah supaya bertemu dengan bulan ini, dan sekarang kita sudah berjumpa. Maka jangan disia-siakan. Isi siang harinya dengan kewajiban beramal ibadah berupa puasa, malam harinya dengan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena memang betul-betul berdasarkan imannya, berdasarkan ihtisab,
Ihtisab itu artinya betul-betul mengharapkan pahala dan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang pernah dia perbuat. Kesempatan emas bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah. Lalu ditambah pula dengan amalan-amalan lainnya yang bisa kita tingkatkan pada bulan suci ini. Memperbanyak sedekah, melakukan infak dan kebaikan lainnya, memberi makanan berbuka puasa, lalu juga memakmurkan masjid dengan salat berjamaah maupun dengan duduk beriktikaf di dalamnya. Dan juga nanti pada waktunya adalah meraih malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian sesuatu yang walaupun kita mungkin sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, namun pada bulan Ramadan ini ditingkatkan, diperbanyak. Itulah tilawah Al-Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran. Punya target yang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Bila perlu mampu mengkhatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu luar biasa. Inilah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia. Lalu diturunkan di bulan yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia malaikat Jibril. Diturunkan di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Diturunkan di tempat yang paling mulia, kota Mekah dan Madinah. Diterima oleh Nabi yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka pasti dia menjadi hamba Allah yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membacanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita supaya menjadi hamba Allah yang dengan keimanannya meraih ketakwaan di sisi Allah pada bulan suci yang penuh berkah ini, dan kita termasuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.